Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kembali lagi dengan saya Lis Fatoni. Oke, sekarang saya akan mengerjakan tugas praktikum 14 ya, ini algoritma pengurutan di pertemuan ke-11 kalau nggak salah. Nah, langsung saja di sini saya mendapatkan materi sorting dengan metode merge sort. Nah, untuk sebelumnya quicksort sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, mengenai merge sort nih, ini tuh merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Jadi algoritma ini ditemukan oleh John von Neumann pada tahun 1945. So Inggris banget. Nah, kemudian algoritma pengurutan data merge ini dilakukan secara menggunakan cara divide and conquer, yaitu dengan memecah, kemudian menyelesaikan setiap bagian, kemudian menggabungkan kembali. Pertama, data pecah dibagi menjadi dua, di mana bagian pertama merupakan setengah jika data genap dan setengah minus data jika ganjil dari semua data. Kemudian dilakukan pemecahan kembali untuk masing-masing blok sampai hanya terdiri dari satu data tiap blok. Oke, di sini saya langsung mengimplementasikan dari sini aja ya. Nah, di sini saya zoom biar lebih jelas. Nah, kita bisa menggunakan pakai ini atau pakai ini aja ya. Nah, di sini ada beberapa elemen nih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8. Tapi kalau mulai dari indeks kan 0, 1, 2, 3, 4, sampai 7. Nah, ini cara Microsoft-nya itu metode di ini kita pecah bagi dua nih, setengah bagi dua. Nah, ini kita pecah ya. Jadi kan di sini ada 6, 3, 5, 1. Nah, di sini 8, 2, 4, 7. Kita pecah terus. Kita pecahkan sesuai perintah tadi yang sudah saya baca tadi. Kemudian kita pecah lagi di sini. Kita bagi dua lagi. Nah, kita bagi dua. Nah, perlu diingat, oh ya, di sini tuh ada left, di sini ada right, kayak left child dan right child ya, karena anakan dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian kita pecah lagi bagi dua, pecah lagi. Nah, sampai oke, di sini dipecah ya, jadi 6, 3, 5, 1. Jadi dipecah aja, belum sampai di sorting ya, perlu diingat belum sampai di sorting. Nah, setelah sampai di terakhir ini kan sudah sampai satu-satu ya, sudah dipecah sampai satu-satu. Nah, setelah itu baru sampai sini kita baru merge dan sort. Jadi kita merge dan kita urutkan. Nah, kita merge, kita masukkan ke dalam array ya, array gitu. Nah, di sini kan 6, 3. Kita urutkan nih, 3, 6. Nah, kan 3 kan lebih kecil daripada 6, jadi urutkan 3, 6. Kemudian begitu juga dengan 5, 1. Kan 1 lebih kecil daripada 5. Nah, masuk seperti ini. Begitupun juga dan seterusnya. Nah, setelah itu kita intinya kita bukan simpulkan sih, kayak mengurutkan, kita merge dan sort ya. Lupa saya. Nah, kita urutkan nih, kan 1 mulai dari sini kita masukkan semuanya masuk ke array. Jadi 1 kan paling ini kan, jadi disimpulkan masuk ke array sini nih. Nah, 1 dulu. Nah, kemudian kita cek, kemudian 3, terus 5, kemudian 6 gitu. Kemudian selanjutnya juga seperti itu, kan 2 kan lebih kecil daripada yang lain nih. Nah, kemudian dimasukkan, kemudian 4, kemudian 7, dan 8. Kemudian setelah itu kita kan jadikan 1 nih. Nah, setelah itu jadikan 1, nah masuk di sini. Nah, masuk di sini, nah akan langsung dia masuk ke array. Dan perlu diingat, ini ada left child dan ini right child gitu. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan gitu. Nah, oke, langsung saja ya di codingannya. Nah, saya di sini mendapatkan tugas di percobaan ini merge sort secara ascending dengan data tipe data integer. Selanjutnya di percobaan kedua secara descending, mungkin ini sama, nanti saya akan jelaskan.
kemudian ada di latihan. Nah, pada latihan ini saya mendapatkan nomor 1 dan nomor 2. Nah, ini cukup rumit, cukup sulit bagi saya, apalagi nomor 2. Ini saya ini nomor 2 juga mendapatkan dari Mas Firman kalau nggak salah. Informasi dari Mas Firman juga. Terima kasih ya untuk Mas Firman. Oke, langsung saja ke codingannya ya. Nah, di percobaan pertama, di sini kita membuat kelas merge demo ya. Saya hanya ngopas saja dan merapikan. Kalau langsung dikopas, ini nggak rapi kayak gini. Ini saya rapikan dulu tadi. Nah, setelah itu kita masukkan dengan variabel nama array. Ini array bisa taruh di depannya array sini, terserah kalian ya. Dengan tipe data integer dengan akses yaitu private modifier private. Kemudian yang ini adalah modifier public. Kemudian merge demo. Nah, kita buat lagi di sini array kayak ini itu merge demo ini kayak rekursif ya, ada rekursifnya gitu. Nah, jadi kita masukkan konstruktor ya, ini this array ini akan ini. Nah, di sini kan namanya sama. Di misal sini kalau namanya beda ya nggak apa-apa, misalkan Ari gitu, nanti di sini array gitu, terserah kalian. Kemudian time merge r ya, kemudian di sini ukurannya, untuk ukurannya nanti ini array lainnya. Oke. Setelah itu kita bikin fungsi merge sort. Nanti ini tuh untuk yang mengurutkan tadi, yang implementasikan untuk merge sortnya ya. Kemudian di sini match partition, biasanya seperti itu. Nah, kita mulai dari sini nih, percobaan 1. Nah, di sini adalah function utamanya. Perlu kita ketahui jalannya program itu awal mulanya berasal dari sini. Nah, kita kan inputkan kan ini suatu elemennya kan, ada 4, 5, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sini kita manggil merge demo. Ini merge demo kan kelasnya tadi. Kita buat baru dengan nama MMS ini, MMS ya. Kemudian di sini ada tampil untuk menampilkan seperti biasa. Nah, di sini saatnya memulai merge sort nih. Kita manggil di sini ya. Kita kan ini parameternya kan minta 0, 1, 2 ya. Jadi di sini ada 2. Nah, di sini lower index, kemudian higher index. Nah, jika lower index kurang dari higher index, integer middle untuk tengahnya kita buat tengahnya ini lower index ditambah kita bagi 2. Intinya kita bagi 2 gitu kayak yang saya tadi. Kemudian below step, ini ada ininya nih. Below steps on the left side of the array. Jadi step di bawah ini ini untuk mengurutkan dari sebelah kiri array. Dari sebelah kiri array yang saya sebutkan tadi kan ada left, ada right gitu. Nah, di sini itu untuk step untuk leftnya, untuk sebelah kiri. Kemudian make sort middle ini kan ada below steps sort the right side of the array. Jadi ini tuh di sebelah kanannya nanti. Nah, akan ditambahkan 1 higher index. Kemudian sekarang merge both sides. Jadi sekarang kayak mengumpulkan. Nah, di sini saat memulai merge sortnya itu yaitu max sortnya, kita merge sorting gitu, max dan sorting. Nah, setelah itu di sini kita masuk nih max part ya, lower index, middle, dan higher index. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini kan sebelah sini, kemudian middle ya, kita manggil ini, kemudian masukkan di sini. Nah, ini akan melakukan looping ya, lower index i kurang dari sama dengan higher index untuk untuk tempat dari merge array-nya nanti sama dengan array i nanti dimasukkan ke time merge array ini.
Kemudian integer i lower index ya. Ini kita buat ya i dengan masukkan dirujuk ke i, dan ini j ya, dan ini k. Biasanya kalau looping tuh ya tidak lepas dari i, j, k gitu. Biasanya i jeng sih, cuma k kalau misalnya ada lagi ya l gitu. Kemudian ada operasi looping memakai while, dimana i kurang dari sama dengan tengah middle, dan j ini kurang dari higher index high tinggi, terkuat higher ya. Kemudian jika temp match array i kurang dari sama dengan temp match array j, ini untuk ascending, ini untuk ascending nih teman-teman. Kalau kita ubah ke gini nanti descending, oke, nanti ada di setelah ini. Setelah itu array k temp match j, kemudian j melakukan increment, dan k akan selalu ditambahkan atau increment juga k ini. Kali ini nanti ya. Setelah itu kita melakukan while, looping while ya, dimana i kurang dari sama dengan middle. Nah, jika i kurang dari sama dengan middle, maka array k sama dengan temp masuk temp merge i ini akan dirujuk ke array k, kemudian melakukan increment. Nah, setelah itu public void tampil. Nah, untuk tampil kan kita udah setiap hari pakai ini nih, pakai for looping ya, cuma nampilin aja. Nah, ya ini setelah masuk ke sini akan ditampilkan, dipanggil tampil, dan akan ini, maaf, oke, saya run ya. Nah, ini secara tampilan ini secara ascending gitu. Nah, untuk di percobaan kedua ini sama kayak di sebelumnya, cuma di sini tuh dia ya ini teman, dia pakai descending, ini yang berpengaruh, kurang dari sama dengan, nah gitu, kurang dari. Coba saya close dulu biar kelihatan juga. Di sini kan ada kamera saya sih. Oke, saya run ya. Sama, algoritmanya sama, cuma ganti itu doang, mana doang. Nah, oke, selesai. Oke, saya anggap ya sudah ya. Nah, setelah itu kita sampai di nomor 1 nih. Nah, ini saya ngotak-ngatiknya sungguh membutuhkan ekstra yang sangat keras nih saya. Nomor 1. Nah, di sini saya mengubah dari percobaan merge sort yang pertama, kalau nggak salah, sama aja sih pertama kedua. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini sama kayak yang di ini, cuma saya ini seperti mencari di modul-modul sebelumnya yang sebenarnya sudah dibuat. Ini ada extend number ya, sama kayak di atas, cuma ngubah ini. Kita bisa lihat nih perbedaan nih antara sini sama sini. Nah, untuk integer ini kita ganti t karena kita sudah buat ini. Nah, ini kayak di sebelumnya ada yang lumayan sama, algoritmanya sama. Saya cuma ngubah ini doang sih, sama number doang. Kita bisa lihat di sini, go to definition. Nah, dari number ini implement dari Java.io serializable ya. Inilah pokoknya. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, public abstract-nya ini akan integer value, kemudian ada long value, float, double gitu. Nah, di sini kita pakai number nih, number. Nah, number kan tadi kan udah jelasin ada float value, integer value. Nah, di sini saya memakai double value biar kayak lebih meluas gitu. Jadi bisa pakai koma, bisa enggak. Tapi di sini datanya elemen ini saya pakai koma nih, teman-teman.
kita bisa lihat di soalnya tadi. Maaf saya ini. Nah, ini lumayan sih menurut saya ini agak ini ya. Kemudian kita inputkan, oh maaf, yang nomor satu ya, nomor satu ini saya sesuaikan ini double. Oh iya, di sini pakai double, makanya saya tadi pakai double value gitu. Nah, oke. Saya close ya. Saya run. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, secara ascending, karena defaultnya pakai ascending. Ya bisa juga sih pakai cara descending, cuma ganti ini doang. Cuma defaultnya ascending aja wis gitu, nggak usah diganti-ganti. Soalnya sorting kan secara defaultnya secara ascending gitu. Kalau secara descending kayak nggak enak gitu. Kita gantung, terserah kalian masing-masing sih. Oke, langsung saja di nomor 2. Nah, di nomor 2 ini udah saya coba kata-kata, udah lumayan sulit lah. Nah, saya cari ya rilis ini yaitu collection yang menjadi Java Util, yaitu dengan menambah data baru secara dinamis tanpa harus menentukan ukurannya di awal. Nah, jadi rilis ini kita bisa tambahkan seperti ada dalamnya rilis ini library-nya ada size, kemudian add, kemudian get, terus ada isMp, index, contain, set, remove, dan lain-lain banyak pokoknya. Nah, kemudian list ini ya ini gandengannya release, list sama array ini udah ini nih. Untuk listnya ya list dari arraynya ini. Kemudian merge demo extend. Nah, kita pakai comparable karena di soal ini ada comparable nih. Bentar. Nomor 2 ini nih comparable. Nah, di sini sebenarnya saya sulit nih nyari di ini, membandingkan di pertemuan soal sebelumnya sama, cuma ya ini tadi yang bikin sulit ya, nggak tahu juga sih. Mungkin ya beda soal gitu. Di sini kan pakai metode match sort kan, jadi lumayan ya sulit juga sih. Gitulah. Nah, kemudian di sini Pak merge demo T. Jadi ini pakai T ya, suatu objek ini kita buat untuk tipe datanya terserah kalian, bisa terserah, tapi sesuai soal di sini kan pakai T nih. Nah, pakai T ini, jadi ya saya pakai sesuai ini aja soal. Kemudian sama logika algoritmanya sama, cuma di sini cuma mengganti-ganti aja sih. Kayak T list ini saya juga sudah coba sih. Kemudian di sini saya close dulu. Untuk algoritmanya berjalan seperti biasa. Di sini saya menginputkan jeruk, anggur, belimbing, jambu, kelengkeng ya. Kemudian di sini saya membuat objek baru bernama MMS ya, dengan menginputkan arraynya. Kemudian kita tampilkan, setelah itu kita panggil sort. Ini kita masukkan sini di indeks awal dan indeks akhirnya. Nah, setelah itu jika indeks awalnya kurang dari n index, integer middle sama dengan ini start index sama dengan n index dikurangi start index dibagi 2. Nah, yang perlu diketahui sesuai dengan sebelumnya tadi, itu kita bagi 2. Kan indeks awal sama indeks akhir kan. Nah, setelah itu kita bagi 2. Setelah itu ya udah kita bagi 2 terus untuk mengurutannya ya. Nah, itu indeks awal dan sampai indeks middle-nya itu untuk dibaginya gitu. Kayak Intinya dibagi 2 yang sudah saya jelaskan implementasi di sebelumnya tadi. Kemudian saat index middle kan ada start index, kemudian di tengah indeks ya. Iya, tengah indeks. Di sini middle aja. Kemudian end index gitu. Kemudian start index, middle, index. Nah, saya juga
ini k start index kita ituin ke rujukan, dan begitu berikan IJK ini sama kayak ini sebelumnya. Coba saya run ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Yang awalnya jeruk, anggur. Nah, di sini secara ascending kita bisa lihat nih A, B, kan J kan, J habis BJ, terus JA kan ini JA, kemudian di sini JE kan akan lebih ini kan hurufnya, kemudian kelengkeng. Kita juga bisa menampilkan secara descending. Kita bisa ubah ini seperti ini. Kita bisa lihat. Nah, ini secara descending. Silakan dilihat perbedaannya ya. Ini yang awalnya anggur sekarang menjadi kelengkeng, dan jeruk, jambu, belimbing, anggur kebalikannya secara descending. Tapi menurut saya lebih kalau pengurutan enak ascending. Kalau defaultnya biasanya secara ascending sih. Nah, untuk ini semua ini saya juga mendapatkan informasi dari YouTube-nya Mas Firman juga. Terima kasih sebelumnya sudah membantu juga, mencari untuk tambahan ilmu buat saya. Nah, langsung saja saya kembalikan ke ini. Nah, di praktikum 14 sebenarnya nggak tahu praktikum berapa ya, praktikum 11 kalau nggak salah, untuk pengurutan merge sorting. Masih sorting sih ini, cuma dengan metode merge sort. Soalnya sorting tuh banyak banget metodenya tuh, tergantung ya. Ini saya masih sampai di sini. Aduh, ngomongnya kayak grogi banget saya. Nah, itulah yang saya dapat kerjakan. Jadi salah kata saya harap dimaafkan juga, minta tolong dimaafkan, karena saya juga masih belajar juga dan masih ingin menambah wawasan ilmu saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.